Viewers, sekalipun banyak pilihan seni dan konsep desain yang bisa menjadi inspirasi, tapi ada kalanya dimanapun berada, ada mereka yang mendambakan rumah milik pribadi dan nyaman untuk ditempati. Maka tak heran bila setiap orang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun rumah impiannya. Seperti rumah yang akan dibahas oleh tim Home Sweet Home kali ini. Rumah dari seseorang yang sangat hobi dengan bernyanyi, sehingga telah merilis album yang pertama pada tahun 2014 yang berjudul Kupu-Kupu Kertas. Ya, rumah Hanan Nabila Rizka, namun lebih dikenal dengan nama Nabila Gomez. Rumah yang merupakan pemberian orang tua sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-17. Seperti apa rumah yang ditempatinya? Berikut liputannya. Lagi di rumah aku nih, Nabila Gomez. Sekarang di rumah aku ini konsepnya tentang klasik modern. Nah, penasaran kan gimana sih sebenarnya konsep klasik modern dari rumah Nabila Gomez? Tetap di Home Sweet Home. Seperti Nabila tadi bilang kan ya, Nabila bakal ngajak kalian buat keliling rumah Nabila. Dan sekarang nih, nah Nabila udah berada di ruang awal, ruang pertama Nabila, yaitu ruang foyer depan gitu. Yuk, sekarang Nabila mau kasih tahu dikit nih. Kenapa kok aku kasih kaca depan sini, supaya kalau misalnya orang datang dari luar gitu, ya jadi kelihatan dari dalam, tapi kalau orang dari depan nggak kelihatan, jadi intinya tembus belakang gitu. Jadi kalau Nabila lihat ada tamu siapa nih gitu dari dalam, Nabila kelihatan tapi orangnya nggak kelihatan dari dalam. Nih fungsinya nih, jadi kayak orangnya tuh kayak ngaca doang di sini, tapi kalau dari dalam Nabila bisa kelihatan intip-intip. Oke, nah sekarang Nabila mau kasih tunjuk lagi ruang kedua, yaitu ruang living room. Ini udah kelar ruang foyernya. Let's go. Sekarang udah sampai nih di ruang kedua Nabila, yaitu ruang tamu alias living room. Nih, seperti pemirsa lihat sendiri kan. Nih, konsepnya udah jelas banget, kental banget sama klasiknya. Contohnya mulai dari lampu kristal. Terus juga dari sofa nih, sofanya ya kan ada 3 buah, terus ada 1 yang panjang, ada 3 yang kecil-kecil. Terus ada lukisan juga di sini, terus ada juga meja yang penuh dengan ukiran-ukiran. Nah, pemirsa, sekarang Nabila mau jelasin sedikit-sedikit nih yang Nabila tahu, mulai dari kursinya dulu kali ya. Nah, kalau kursinya ini bahannya, kalau pemirsa bisa pegang, ini Nabila sekarang pegang, ini dari Bludru bahannya. Terus juga, nah nih, ini yang mencolok banget. Ini ada burung Garuda di sini, ada lambang. Kenapa Nabila pilih model yang kursi yang ada burung Garudanya ini? Kan kalau misalnya menurut Nabila itu burung Garuda itu kan melambangkan kegagahan, keperkasaan gitu kan istilahnya. Jadi keren aja gitu kalau misalnya kursi, sofa tapi ada gagahnya, ada keperkasaan. Itu mudah-mudahan harapan Nabila nanti rumah ini jadi gagah, jadi perkasa, jadi gede, kuat gitu, kokoh gitu maksudnya. Terus warnanya kenapa Nabila pilih juga nuansa coklat, gold, karena menurut Nabila warna-warna gold, emas itu salah satu warna kejayaan gitu. Jadi Nabila pilih konsep warnanya gold, emas. Viewers, dengan rumah yang berkonsep klasik modern, tentunya furniture yang digunakan sebagai pajangan rumah kuat akan nuansa klasiknya. Oke, pemirsa, sekarang Nabila mau kasih tahu sedikit. Ini Nabila di sudutnya juga Nabila kasih meja lampu. Meja lampunya juga masih nuansa coklat, gold, klasik, dan Nabila atasnya kasih ini sebenarnya lampu. Ini ada lampunya di sini. Terus kalau misalnya malam gitu, kadang kita suka pasang lampunya. Ini juga kayak couple gitu, pasangan. Cuma buat art aja sih sebenarnya. Dan konsep klasiknya dapet.
Ya viewers, selain furniture pajangan, sang pemilik rumah mendesain lampu gantungnya atau chandelier dengan butiran-butiran kristal dengan cahaya yang berwarna emas, agar senada dengan warna furniture yang digunakannya. Nah pemirsa, sekarang Nabila mau kasih tahu lagi nih yang Nabila lihat sekarang nih. Pemirsa juga lihat pasti kan. Lampu ini, lampu gantung ini Nabila pilih kristal juga. Karena menurut Nabila kristal ini ya senada ya dengan konsep Nabila klasik. Di atasnya lampu gantung ini lihat dong. Ada ceilingnya nih. Ceiling ini Nabila bikin ya sekitar berapa ya ini ya ukurannya. Persegi lah. Terus ukiran-ukirannya Nabila masih sesuaikan dengan konsep Nabila klasik. Terus warnanya pun kenapa milih gold, warna emas, karena menurut Nabila warna emas itu adalah kejayaan. Mudah-mudahan berharapnya rumah ini penuh dengan kejayaan, barokah kayak gitu. Oke pemirsa, ini tadi udah ya Nabila kasih tahu ruang living room Nabila. Sekarang yuk just kita lihat ruang lainnya. Let's go. Nah pemirsa, sebelum Nabila mau ke ruangan lainnya nih, mumpung nih sekalian lewat nih, Nabila mau kasih tunjuk di sini ada sedikit aksen-aksen. Nabila kasih skat yang minimalis, kecil, mungil, tapi lucu, unik. Karena kenapa Nabila isi-isi beberapa kayak kristal-kristal pajangan. Terus juga ini ada patung-patung, kan Nabila seneng banget sama musik. Ini kalian bisa lihat sendiri patung-patungnya ada bawa-bawa beberapa alat musik kayak violin, biola. Oke pemirsa, di sini tempat di mana Nabila lagi menyalurkan hobi Nabila, main piano. Di sini ada piano. Terus juga karena saking cintanya Nabila dengan musik, Nabila kasih aksen-aksen beberapa pajangan-pajangan itu semua tentang musik. Jadi ada kayak harmonika. Terus ini juga sampai grandpa-grandmanya, nenek kakeknya juga main musik. Ada teddy bear juga main musik. Terus juga Nabila kasih satu ini sepatu melambangkan kalau Nabila juga sedikit fashionable. Nabila seneng sama ini, terus Nabila beli aja taruh di sini. Dan yang paling penting adalah Nabila kasih di sini, Nabila tempel cermin yang berbentuk matahari bulat, dan ini adalah dan Nabila kasih di center di ruang tengah. Mudah-mudahan sih kalau mitosnya Nabila pikir ini buat tolak bala gitu, maksudnya untuk supaya yang nanti yang masuk-masuk yang negatif-negatif supaya mental semua. Terus yang kedua fungsinya juga supaya memperluas ruangan. Ya kita ke ruang lain. Sekarang udah sampai di ruangan tengah, ini ruang keluarga. Dan Nabila mau kasih tahu di sini ada apa aja. Yang jelas di sini ada sofa berbahan dasar kulit, ada 2 sofa, terus ada juga figura pajangan, ada lemari di sudut, ada juga beberapa pajangan-pajangan foto keluarga. Ada trofi-trofi prestasi saya. Di sebelah sini ada seperangkat alat elektronik, home theater, terus juga ada beberapa figura foto keluarga. Oke pemirsa, sekarang Nabila jelasin sedikit ya. Di ruang tengah ini, di ruang keluarga ini Nabila pilih sofa. Sofanya berbahan dasar kulit. Kenapa Nabila pilih berbahan dasar kulit? Karena menurut Nabila kalau kulit kan pasti tahan lama, ya kan, everlasting. Terus juga gampang dibersihin. Juga kalau misalnya nanti kotor-kotor di vakum bisa juga. Dan Nabila gabungkan ini, sofa ini di depan Nabila ada meja. Mejanya namanya meja cermin. Ini lumayan unik pemirsa. Kenapa uniknya? Karena Nabila kan orang yang suka narsis nih, suka ngaca. Di setiap sisi meja ini semuanya bisa ngaca. Jadi cermin semua. Di depan, kanan, kiri, belakang, persegi panjang bentuknya. Atas pun juga ini semuanya cermin. Oke, pemirsa, sekarang Nabila kasih tahu sedikit. Ini ada di sudut
sini ada lemari kaca. Ini fungsinya untuk Nabila kasih taruh beberapa trofi-trofi Nabila. Waktu Nabila waktu kecil masih di Surabaya menang beberapa lomba-lomba nyanyi, puisi. Di dalamnya sini kayak ada foto almarhum papa, beberapa pajangan-pajangan jam, terus juga aksen-aksen ya yang lucu-lucu yang Nabila dari Australia, Nabila dari Jepang, piring-piringan gitu. Nah pemirsa, sebelum kita ke ruangan selanjutnya, ini juga salah satu pintu dorong, pintu kaca juga. Nabila bikin pintu kaca supaya bisa tembus pandang, penghubung dari ruang tengah, ruang keluarga ke halaman belakang rumah Nabila. Jadi ini fleksibel banget. Kalau misalnya malam udah bisa ditutup, kalau siang atau pagi bisa dibuka supaya udara bisa masuk dari luar. Viewers, di segmen sebelumnya kita telah melihat beberapa ruangan berkonsep klasik modern. Sekarang kita akan lihat seperti apa halaman dari halaman belakang rumah ini. Oke, pemirsa Home Sweet Home, sekarang kita udah sampai nih di halaman belakang. Nih, rumah aku nih, di halaman belakangnya Nabila kasih, seperti pemirsa lihat sendiri, ada kolam renang di depan sini. Kolam renangnya juga minimalis, nggak terlalu gede. Emang sengaja banget, nggak perlu gede-gede, yang penting berfungsi dengan baik karena Nabila senang olahraga. Terus Nabila desainnya juga sengaja banget, nggak bikin kotak. Biasanya kan kalau misalnya minimalis bikinnya kotak. Di sini Nabila sedikit agak bikin semi lingkaran, setengah lingkaran gitu. Nah, di depan Nabila kasih tanaman, namanya tanaman dolar yang menjalar gitu tanamannya. Ini supaya kelihatan asri, supaya kelihatan adem, ijo-ijoan. Nah, di belakang Nabila ini, Nabila kasih sedikit temboknya, bukan tembok biasa. Nabila kasih aksen batu-batu alam, karena supaya senada dengan tanaman dolar. Ada tanaman dolar, ada batu alam, jadi sesuai konsepnya outdoor, alam, terbuka. Oke pemirsa, sekarang Nabila mau ajak kalian untuk naik ke lantai 2. Let's go! Oke pemirsa, sekarang kita udah sampai di tangga nih. Ini tangga Nabila, di mana yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Dan Nabila sedikit jelasin di tangga ini, nih Nabila kasih sedikit aksen. Di sudut sini ada Gucci, nggak perlu banyak, satu aja, simple. Terus juga di tembok Nabila berapa tempelin foto-foto tadi di tangga. Dan ini yang kalian lihat sendiri, di sudut-sudut sini, tangga sini Nabila sengaja kasih kaca. Jadi kaca ini fungsinya supaya cahaya dari luar bisa langsung masuk, terus juga menambahkan penerangan. Jadi kalau misalnya lampunya kurang terang, kalau siang-siang nih bisa bantu. Di sini juga ada foto Nabila dari Nabila waktu kecil sampai Nabila dewasa. Untuk tangganya sendiri, pegangannya ini Nabila sengaja pilih kayu jati, tahu sendiri supaya kokoh, supaya awet. Terus di sini juga ada teralis besi, fungsinya supaya nanti kalau misalnya ada ponakan aku kesini atau anak-anak kesini, jadi safe, aman, ada teralis besinya. Sekarang kita ke lantai 2. Let's go!
Viewers, sedikit berbeda yang akan ditampilkan oleh sang pemilik rumah, yaitu ruang kamar tidur pribadinya, yang didesain bukan berkonsep klasik, namun berkonsep modern yang disesuaikan oleh umur dari pemilik rumah. Sekarang kita udah sampai di kamar aku pribadi. Jangan kaget ya. 1, 2, 3. Let's go. Nah, pemirsa, inilah dia kamar pribadi aku. Jangan kaget kenapa? Karena semuanya saya yang desain bernuansa purple, pink, white. Gitu deh, konsepnya lebih ke girly kayaknya ya. Pemirsa, nih sekarang Nabila kasih tahu ya. Nabila pilih single bed ini, nggak terlalu gede karena nggak memakan ruang, ya kan, nggak memakan tempat. Warnanya juga nih sesuai nanti dengan lemari. White, ada purple, ada pinknya juga. Wallpaper juga Nabila pilih. Sengaja pilih yang kesannya garis line aja lurus ke bawah supaya aksennya supaya kelihatan tinggi, ruangannya supaya lebih gede, ketika buka kamar kelihatan gede gitu. Ini sih pilih wallpaper ini, dan warnanya pun Nabila sesuaiin dengan sekitar. Kordennya di sini Nabila juga pilih sesuaiin warnanya juga dengan wallpaper. Dan konsepnya di sini kordennya ada kembang-kembang hitam, putih gitu kan. Terus simple aja sih milihnya, nggak pengen dan terlalu yang gimana-gimana, yang penting sesuai aja warnanya. Nah, pemirsa, dan di sini ada meja rias. Meja rias ini sengaja Nabila pilih yang seminimalis mungkin karena tadi maksudnya Nabila pengen kesannya nih ruangnya tetap gede. Jadi pengennya yang kecil-kecil aja. Kecuali yang ini nih. Kecuali kalau lemari Nabila pilih yang jumbo super gede, ini pun juga menurut Nabila masih kurang gede sebenarnya karena baju-baju Nabila banyak banget. Lemari ini desain khusus, bikin nggak beli jadi. Ada beberapa laci, ada 1, 2, 3, 4, di atas 4 laci, tuh 2, 3, 4, di sini juga 4, tapi atas bawah, langsung nyambung ke rak sepatu. Rak sepatunya juga ada beberapa, atas, bawah, terus juga nih yang paling penting lagi nih yang Nabila sekarang pakai ini, injek ini adalah lantainya. Nabila pakai parkit, kayu parkit. Nggak pakai lantai biasa karena tadi sih Nabila seneng kalau hangat, jadi nggak selip, nggak mudah selip, terus kesannya juga unik. Nah pemirsa, sekarang ini nih tempat sudut juga di kamar aku. Ini ada lemari yang isinya multifunction banget. Di sini rak buku. Ini tempat DVD, ini foto almarhum papa. Ini ada TV, ada 3 speaker, nonton DVD juga di sini. Beberapa koleksi boneka. Masih banyak lagi ada di atas lemari, cuman di sini aja yang cukup. Terus ini sengaja Nabila buat taruh gantungan topi-topi Nabila. Di sini tas juga beberapa, sabuk. Sebenarnya di sini multifunction banget sih semuanya. Bisa lemari, bisa buat TV. Terus ini satu gantungan ini bisa buat topi, tas, payung, even tuh payung kecil, kalung, sabuk. Dan aku kasih satu di sini kursi santai aku warna merah. Kenapa warna merah? Pengen agak jedar sedikit di antara ruangan aku ini, kan semuanya kan bernuansa purple, pink, white. Di sini lebih agak terang sedikit, kasih warna merah.
viewers, untuk melengkapi informasi tentang rumah bergaya minimalis dengan konsep modern klasik, sekarang kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada sang pemilik rumah. Seperti apa sisi lain yang belum dibahas oleh Nabila Gomez? Enggak sama sekali, karena ini pure desain between antara mama sama aku. Karena pengen lebih family touch aja kali ya. Jadi nggak pengen ada ikut campur dari orang lain, orang luar. Meskipun mungkin jadinya lebih bagus juga sih, banyak yang orang percaya 100% ke orang lain, arsitek or whatever itu. Cuman kalau aku pribadi sama mama, kebetulan mama kan juga seneng interior juga desain. Jadi lebih enak kita bareng-bareng berdua aja. Sebenarnya sih karena kita sebenarnya sama-sama senang warna emas, gold. Karena dari klasiknya sendiri mungkin jiwanya mama lebih ke klasik, udah kan maklum kan. Jadi mungkin mama itu lebih nonjolin jiwa-jiwa umur-umur usia yang udah dewasa, yang udah matang. Mungkin lebih klasik itu menurut dia lebih long term gitu loh, maksudnya lebih abadi. Kalau inspirasi macam-macam, kebetulan kita suka traveling juga, hunting juga. Terus aku sama mama tuh kadang ke rumah-rumah saudara, kayak ngeliat konsep-konsep unik yang kita bisa curi-curi gitu. Kayak ini kayaknya lucu juga ya kalau kita bikin ruang makan tapi yang outdoor gitu. Terus lihat juga mungkin dari magazine or TV kayak Home Living or something. Langsung apa yang kita lihat langsung ada ide muncul. Kaca di tangga itu kenapa nggak full kaca, kita bikin kanan kiri doang. Mungkin karena kita masih segi lihat tengahnya itu harus supaya kelihatan lebih tinggi aja kali ya, kalau misalnya dikasih segi tembok sedikit satu tengah gitu. Jadi nggak full kaca juga mungkin lebih safe kali ya, itu juga lebih safe. Kalau misalnya nanti ada apa dari luar atau pecah, kan nggak semuanya ini gitu loh, masih ada yang kokoh di tengah. Terus cahaya pun juga nggak full 100% langsung nyentrong dari tengah gitu, mungkin jadi segi-segi kanan masih ada tetap terbukanya, tapi kita pilih yang kita choice yang kanan kirinya aja, yang tengah masih bisa diakalin sama itu. Kalau untuk rumah idaman, namanya orang kan nggak pernah puas ya, pasti kan pengen lebih, pengen lagi. Ini aja justru malah kita mau jujur ini sama lagi konsepnya between mama sama aku, antara mama atau aku tuh sama-sama kita orangnya agak sedikit bosenan. Dalam arti bosenan, kita harus trying something new gitu. Maksudnya mencoba sesuatu yang baru lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Masih pengen harus dilebihin lagi karena masih ada banyak target-target yang udah ada pandangan sih, kayak ini harus diginiin ya, ini harus kayak gini gitu. Masih ada lagi yang bagian belakang kayak dapur, kayak kamar, terus banyak deh kayak garasi, kayak masih banyak beberapa pengen kayak ini harus perubahan nih gitu, supaya udah menjadi rumah idaman. Cuman itu tadi, karena kembali lagi ke kita kayaknya butuh sesuatu yang fresh lagi, baru lagi, supaya nggak gitu-gitu aja. Jadi ya kenapa enggak untuk sentuhan baru. Rumah itu adalah sebuah tempat tinggal
yang harus bener-bener nyaman kitanya, yang homey banget. Rumah itu bisa jadi apa ya, bener-bener tempat istirahat yang bener-bener kita harus betah gitu. Gimana rumah itu supaya bikin kita betah, kegiatan apapun yang kita mau lakuin selalu terpenuhin, selalu ada. Misalnya contohnya kita suka olahraga ya, kita harus memenuhi itu dengan beberapa beberapa alat-alat olahraga atau kayak kayak kolam renang atau whatever itulah, pokoknya semuanya yang dengan olahraga. Kalau kita yang suka bermusik juga harus ada wadah untuk tempat untuk dimana kita menyalurkan hobi itu. Kalau kita suka nonton juga harus ada juga. Jadi rumah itu menurut aku ya harus membuat kita nyaman, homey dan betah. Viewers, kesimpulan yang dapat diambil, memiliki rumah berkonsep klasik modern, kita tidak hanya bermain perabot dengan nuansa klasik saja, tetapi pajangan, hiasan, dan sentuhan warna yang dipilih agar dapat memberikan kenyamanan bagi pemiliknya sehingga menimbulkan satu kesatuan yang bersinergi, menciptakan suasana yang harmoni. Oke, pemirsa Home Sweet Home, kita udah keliling-keliling kan seperti janji Nabila tadi. Nabila udah ajak kalian buat mulai dari ruang awal, ruang foyer, terus living room, ruang keluarga, ruang belakang, halaman belakang, sampai ke lantai 2, ke kamar Nabila juga. Semuanya udah lengkap, Nabila kasih tahu, nggak ada Nabila kurang-kurangin. Buat khusus untuk pemirsa Home Sweet Home, terima kasih ya yang udah ngikutin Nabila dari awal. Semoga rumah Nabila bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sekali lagi udah ngikutin Nabila. Sampai ketemu lagi. See you! Nah viewers, itulah tadi balcony yang mengulas rumah berkonsep simple klasik yang mengutamakan keindahan serta kenyamanan untuk penghuni rumah serta orang lain yang berkunjung. Tetap saksikan Balcony MNC Lifestyle di Indovision Channel 93. See you on the next episode. Bye-bye!